Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya di sini pertama sekali mengajak untuk menikmati hari ketiga, awal dekade ketiga pada abad 21, yakni tahun 2021, tanggal 3 Januari 2021. Alhamdulillah. Tidak akan membuat kita bisa mundur meskipun pandemi belum berakhir. Itulah ciri khas dari kita, orang-orang yang optimis. Dulur, saya ingin cerita nih pada pekan kali ini tentang sesuatu yang mungkin saat ini menjadi satu hampir semua orang bicara tentang bagaimana kalau pekan lalu, maaf saya pekan lalu absen karena saya harus menemani ada saudara saya dari Bali yang ingin berkunjung ke Jawa dan saya harus menemani beliau. Nah, 2 pekan lalu kita bicara tentang 4 kondisi yang bisa mempengaruhi, saling mempengaruhi. Jadi mereka saling interdependensi, yakni kondisi ekonomi, kondisi fisik atau jasmani, kemudian kondisi rohani atau mental yang itu mempengaruhi kondisi imani. Nah, saya hari ini ingin membahas tentang kondisi ekonomi lebih dalam lagi. Begini, dalam beberapa pekan terakhir lah, saya banyak dapat masukan dan juga bisa dianggap keluhan lah. Tetapi itu malah justru memberi saya inspirasi baru. Dan saya ingin berbagi dengan dulur-dulurku semua dimanapun berada kali ini. Jadi begini, kita sering dihadapkan pada pesimisme ketika ada badai krisis seperti ini. Kita seringkali terantuk pada sebuah rintangan yang seolah-olah itu tidak terpecahkan. Wah, ini saya kerja otomotif tapi kok gimana ini? Misalnya di Bali itu kan saling berkait ya, misalnya pariwisata gitu, karena tamu nggak ada yang datang sehingga kemudian persewaan mobil juga nggak ada yang nyewa, akhirnya karena persewaan mobil nggak ada yang nyewa, akhirnya kemudian dia juga dulunya hutang, akhirnya nggak bisa bayar hutang sehingga harus dijual, berkait-mengkait. Nah, kadang kita kemudian karena sudah terbiasa hidup di dunia pariwisata, untuk langsung diversifikasi beralih itu kadang sulit kita. Sehingga kita mentok tuh. Nah, kalau mentok kemudian tawakal lalu mencari lagi itu enggak apa-apa, tapi kadang mentok lalu kemudian kita marah-marah, yang kena marah anak, istri dan sebagainya. Nah, yang bahaya lagi ketika mentok dalam kondisi ekonomi lalu mempengaruhi keimanan. Nah, ini yang bahaya ini. Maka gimana? Saya ingin memberi satu dissenting opinion atau pendapat yang berbeda. Bolehlah kita sebut sebagai sudut pandang yang berbeda. Begini dulu. Saya kemarin baru baca artikel. Ada seekor binatang. Dia ditemukan di dalam gua, di sebuah gua di daerah Bosnia, di daerah Balkan sana. Ada seorang peneliti menemukan seekor salamander. Salamander itu mirip apa ya? Kayak mirip cicak tokek, tapi dia buta. Dia ada di gua gitu, gua yang berair itu. Diteliti, salamander ini kalau nggak salah namanya Proteneus anguinus, pokoknya gitulah, gitu. Ini ternyata salamander ini begitu diteliti, dia berhenti di titik itu tadi. Lalu peneliti ini meneliti tiap hari didatangi sampai 7 tahun kemudian. Yang namanya salamander Proteneus anguinus ini tidak bergerak sama sekali. Saya ulangi, selama 7 tahun salamander ini gak bergerak sama sekali. Dan hebatnya meskipun dia tidak kemana-mana, hidup. Pertanyaannya adalah the question mark, the mas'ulah, itu dari mana makannya? Rezekinya dari mana?
Ilmu sekarang membuktikan bahwa meskipun dia diam 100% 7 tahun, makan dan hidup di situ. Berarti Allah menjatah hidup mereka. Satu, tak kasih contoh. Itu benar itu. Nanti coba dah, klik di Google. Salamander, binatang yang tidak bergerak selama 7 tahun. Nantilah ketemu. Lalu saya kasih contoh lagi. Betapa kuasanya Allah. Biar kita ini nggak jumut ya. Ada seekor burung. Burung ini namanya burung kapinis. Atau mungkin kayak kita semacam alap-alap itu ya. Burung kapinis. Burung kapinis ini, dulur semua, dia itu bisa terbang selama 10 bulan tanpa henti, tanpa hinggap di apapun. Dia itu bisa terbang nih, ya kan? Terbang nih, selama 10 bulan tanpa hinggap di apapun. Sekarang saya mau tanya sama sampean. Dari mana makannya dia? Dari mana rezekinya? Ternyata bahkan di angkasa itu pun Allah jatah rizki di sana. Ada rizki di angkasa itu. Entah itu nyamuk, entah itu lalat, entah itu butterfly, ya kan? Entah itu apa? Kalau istilah saya kinjeng ya. Ada makanan di situ ternyata. Tanpa harus hinggap di daratan atau tanpa harus hinggap di dedaunan, di udara saja loh Allah menjatah rizki. Allah menjatah rizki. Itu kalau binatang. Sekarang tak kasih contoh. Ada sejenis bunga. Yang bunga, kalau bunga biasanya makanannya terutama kan dari klorofil di daun itu ya. Kemudian dari serapan air lalu masuk ke kambium. Kemudian dia menyebar ke seluruh batang tubuh dari pepohonan itu. Nah, ada sejenis pepohonan atau tanaman yang makannya ini justru dia seperti karnivora tuh. Jadi dia makan binatang lain. Jadi dia itu selalu mengembang gini, kayak kembang gitu. Nanti kalau ada misalnya entah kumbang atau apapun yang masuk gitu, plek, langsung dimakan dia. Seret gitu. Coba di Google. Loh, dia diam, ternyata ya dikasih Allah rezeki. Saya ingin membawa sampean semua, kita semua. Saya tidak sedang menyuruh sampean diam loh ya, enggak. Tentu kalau kita bicara rezeki adalah kita patokannya adalah a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah sungguhnya tidak akan merubah nasib satu kaum kecuali kaum itu merubah nasibnya sendiri. Intinya kita disuruh berusaha keras. Nah, ketika kita bicara usaha keras inilah konsep bahwa Allah lah yang ngasih rezeki menjatah kita itu harus dipakai sebagai basic mindset kita atau dasar settingan pikiran kita supaya optimisme itu tumbuh. Kalau salamander Proteinius angiunus di Bosnia tadi, di dalam gua yang gelap yang berair itu, diam 7 tahun saja, diberi rizki Allah. Kalau burung kapinis tadi, yang terbang tanpa henti selama 10 bulan saja, di udara saja dikasih rizki Allah. Kalau tanaman tadi saja yang diam, itu dikasih Allah rizki. Apalagi jika kita bergerak. Apalagi jika kita berupaya keras. By using our hands, dengan menggunakan tangan kita yang Allah berikan. Artinya tangan ini bukan hanya tangan ini. Tapi upaya yang keras, insya Allah. There is no obstacle cannot be defeated, katanya. Tanhana wikna tansirna. Nah itu salah satu moto dari sebuah dari satu komando pasukan yang ada di Indonesia. Tidak ada obstacle atau kesulitan, halangan, rintangan yang tidak bisa dipecahkan. Tanhana wikna tansirna. Artinya dulur, ketika kita menghadapi pandemi semacam ini yang berdampak pada kondisi ekonomi, berdampak pada kondisi, kita jangan menyerah. Menghadapi tahun 2021
hadapi dengan optimisme tinggi. Jangan menyerah, jangan klungkrak-klungkruk. Diversifikasi usaha. Kalau kemarin misalnya di bidang wanita, mungkin sekarang kuliner. Kalau kuliner kok ganti. Allah memberi rizki itu pada sekian. Allah berfirman, Innal wardi apa? Innal ardi. Sungguhnya bumiku katakan wasi'at. Apa? Luas. Saya itu sering kalau ada orang Gus gimana ini apa usaha ini usaha. Nah, sekarang saya mau kasih tahu, kalau sampean ini dan saya ini tidak mensyukuri apa yang Allah berikan kepada kita, nikmat otak yang volumenya besar ini, kita akan jadi orang kerdil. Coba ambil semut di sini, di tempat sampean situ, ambil semut, lalu masukkan ke botol air mineral. Ya, ambil semut, masukkan botol air mineral, lalu tutup. Lalu sampean terbang ke Papua. Ya, terbang ke Papua. Bawa semut itu. Lalu semut itu lepaskan di Papua sana. Jadi sampean di Jawa sini misalnya atau di Kalimantan, Sumatera atau mana, masukkan semut itu, lalu bawa terbang ke Papua, lalu semut itu taruh di Papua. Kira-kira semut itu bisa cari makan enggak? Bisa enggak? Bisa. Enggak takut, enggak ngeluh sama Allah. Enggak ngeluh. Nah, kalau dia aja yang volume otaknya mungkin kita nggak bisa bayangkan sebesar apa. Nggak ngeluh, nggak takut untuk cari rizkinya Allah. Lah kok kita takut? Semut itu begitu saman keluarkan dari botol mineral tadi, langsung gerak tuh. Langsung gerak, nggak diam. Nggak diam. Nah, kita pun begitu. Bergerak. Apalagi kita orang beriman. Jangan sampai kondisi ekonomi yang semacam ini mempengaruhi keimanan kita. Mengeluh, lemes, apa-apa jadi males, nggak sholat jamaah katanya ibadahnya. Apa? Jangan sampai kondisi ekonomi ini kemudian kita jadikan alasan untuk tidak sholat jamaah, tidak ngaji, apalagi juga tidak sedekah. Ya keliru bro, keliru. Ya, sedekah itu jangan nunggu kaya, nunggu bisa, nunggu punya. Bahkan kita nyingkirkan duri di jalan aja biar nggak kena orang aja sedekah kok. Kita punya uang 1.500 saja bisa kita sedekahkan kok. Kita punya uang 10.000, 1.000 bisa sedekah kok. Nah, artinya apa? Saya ingin kita meningkatkan giroh kita, motivasi kita, bahwa kita menjadi orang-orang yang hebat, orang-orang yang jika kata orang Jawa itu ora tedas tapak palune grendo. Diobong gak kobong, dicop gak teles. Itu sakti mandraguna. Kita pun begitu, ada badai krisis, ada badai pandemi, ada badai apapun, tidak mempengaruhi keimanan kita. Tidak mempengaruhi kecintaan dan pengabdian kita kepada Allah. Nah, itu baru hebat. Kalau kena gini gitu sudah kelempar-kelempar ya rugi. Dan perlu kita ketahui itu lho, kalau kita memang orang-orang beriman, itu semangat kita itu harusnya 2 kali lipat dari orang-orang yang tidak beriman. Keliru kalau orang tidak beriman lalu kemudian, wah kita ini bicara akhirat ya tidak usah kerja. Keliru, justru kata ayah saya begini. Saya diajarin gini, Gus, orang beriman sama orang tidak beriman, itu bedanya justru terletak pada kerasnya usaha. Gimana? Kalau orang non beriman ya, tidak percaya akhirat, itu mungkin kalau usahanya gitu misalnya cuma 8 jam misalnya sehari, bekerjanya cuma 8 jam, itu sudah cukup buat mereka. Kalau orang yang tidak beriman, buat orang beriman harusnya minimal 10-16 jam. Kenapa begitu? Karena orang tidak beriman itu bekerja hanya untuk dunianya, cukup 8 jam. Tapi kalau orang beriman, dia bekerja untuk dunia, juga untuk akhirat. Maka dia bekerjanya double tuh. Karena yang sedang dia perjuangkan 2 kehidupan, dunia dan akhirat. Jadi orang beriman itu usahanya lebih keras, lebih selama, lebih giat.
Karena dia percaya akan akhirat. Gus, orang beriman itu, kalau orang non beriman itu misalnya istirahatnya itu sampai 8 sampai 10 jam, orang beriman cukup 4 sampai 5 jam. Kenapa? Karena orang tidak beriman itu dihabis-habiskan di dunia istirahatnya, nanti di sana nggak ada istirahatnya di akhirat. Lah kalau orang beriman istirahatnya disimpan untuk di surga. Di sini kerja keras, beribadah yang keras. Maka istirahatnya sedikit saja. Kalau orang tidak beriman makannya misalnya 2 sampai 4 piring, maka orang beriman cukup 1 piring. Diselai-selai itu puasa. Kenapa? Karena yang 3 piring lainnya disimpan untuk dimakan di akhirat. Dengan cara diberikan kepada sesama. Nah itu mindsetnya, Dulur. Jadi kalau kita berkaca pada itu, makanya dulu sempat waktu KB, keluarga berencana, program KB, dulu kan sempat ada polemik ikhtilaf ya di antara para ulama, apakah itu haram atau enggak gitu ya. Sampai dulu Abi Muhtar itu dibilang, wah ini sesat apa segala macam, karena waktu itu mendukung program KB, perencanaan kelahiran itu loh. Nah, ada yang mengatakan waktu itu KB itu haram. Ada yang mengatakan tidak haram. Nah, beberapa pendapat yang mengatakan tidak haram itu, jika melaksanakan KB itu tidak dengan alasan ekonomi, tapi dengan alasan kesehatan atau alasan menjarangkan, mengatur kelahiran. Tapi kalau misalnya aku tidak mau punya anak banyak karena khawatir ekonomi, nah itu tidak boleh. Kenapa? Karena Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, nahnu narzuqukum wa iyyahum. Ada juga yang nahnu narzuquhum wa iyyakum. Kamilah yang memberi rezeki kamu dan mereka anak-anakmu atau keluargamu. Atau di ayat lain disebutkan, kamilah yang memberi rezeki mereka anak-anakmu dan kamu. Artinya apa? Kita harus percaya bahwa rezeki itu dari Allah. Kita hanya diperintahkan untuk usaha keras. Itu. Jadi kalaupun kita menjarangkan kelahiran itu jangan karena khawatir tidak dapat rezeki. Tapi mungkin khawatir karena tidak bisa didik, mungkin alasan kesehatan, itu boleh, tidak apa-apa itu. Nah, kembali kepada konsep rezeki tadi, kalau orang-orang beriman itu, Dulur, sekali lagi, usahanya keras, dia selalu optimis. Dengan yakin bahwa Allah akan menjamin rezeki kita. Saya selalu berulang kali bilang kepada dulur-dulur itu, ketika Allah menyobek mulut kita di dalam rahim ibu, waktu misalnya anggaplah kan di dalam Al-Quran disebutkan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, walladzi yusawwirukum fil arhami kaifa yasha. Dialah Allah yang yusawwirukum, melukis, menggambar, mencetak, memahat kalian fil arham di dalam rahim ibu. Kaifa yasha, bagaimana Allah menginginkan itu. Nah, ketika Allah menciptakan mulut, itu sudah pasti Allah menjatah rizkinya. Rizki kita. Nah, tergantung sekarang kita mau menjemput rizki itu atau enggak. Sudah dijatah sama Allah, cuma kita harus jemputnya. Nah, ini namanya ikhtiar. Jangan kemudian, sudah dijatah Allah, nanti lah turun sendiri. Mana ada? Nggak ada, nggak bisa gitu. Harus berusaha keras. Makanya saya dalam beberapa pekan ini, jamaah itu saya dorong, ayo kamu usaha apa? Ayo butuh modal berapa? Ayo, dan sebagainya. Kalau kemarin misalnya ada, Gus saya ini jualan garam Gus, tapi akhir-akhir ini kalau saya jualan garam keliling itu kena hujan habis garamnya. Akhirnya nggak terjual. Oke, sekarang saya mau jualan apa? Saya mau ini kuliner. Ya sudah, monggo silakan. Kadang kita itu dulur, dengan hanya uang 1 atau 1,2 juta segala macam, bisa sudah. Ada yang cuma butuh modal 500.000, cobalah lihat sebelah kita, rumah kita, tetangga kita, teman kita, mungkin mereka membutuhkan itu. Ayo kita song-song pergantian waktu, pergantian tahun ini dengan lebih baik, to be better. Karena yang akhir dari tujuan kita adalah best of the best. Nggak hanya sekedar good, baik, better lebih baik, atau best yang paling baik. Tapi di atasnya lagi, ahsanu amala dalam surat Al-Mulk ayat 2 itu best of the best. Maka kita harus melihat, kemarin 2020 kita mungkin hanya bersedekah terhadap orang-orang yang yatim misalnya. Sekarang kita tingkatkan lagi kepada orang-orang yang kekurangan modal. Kita tingkatkan lagi kepada orang-orang yang putus sekolah. Kita tingkatkan lagi kepada orang-orang yang kelaparan, musafir di jalan, dan seterusnya. Nah itu kita song-song 2021 itu dengan melihat
buku amal kita. Apakah hari ini lebih baik atau dari kemarin? Jangan hanya bicara tentang pesta pora tahun baru, apaan itu? Itu sudah kuno. Kita harus menyongsong ini dengan satu konsep bahwa kita harus mengovercome, menyelesaikan persoalan ini tidak dengan mengeluh, tetapi dengan yakin kalau salamander yang diam saja dijatah sama Allah rizki. Kalau burung kapinis yang terbang tanpa henti saja di angkasa ada rizki dari Allah. Kalau kembang tadi saja ada rezeki, apalagi kita manusia yang dikasih otak yang sempurna, dikasih status yang hebat, kita justru harusnya lebih dari itu. Optimisme kita, keimanan kita, ingat orang beriman itu kerja untuk dua kehidupan, dunia dan akhirat. Maka harus lebih keras daripada orang-orang yang tidak beriman. Lebih giat daripada orang-orang yang tidak beriman. Pakai hasil sampean, hasil kerja kita untuk dunia dan untuk akhirat. Hasil kerja adalah apa yang kita nikmati saat hidup. Hasil hidup adalah apa yang kita nikmati setelah mati. Bagaimana merubah hasil kerja menjadi hasil hidup? Pakai hasil usaha sampean, kerja sampean untuk kepentingan bangsa, agama, dan negara. Sedekahkan, itu akan menjadi hasil hidup kita. Optimis, menyambut tahun 2021 dengan tawakal, dengan penuh ikhtiar tinggi. Terima kasih. Itu kajian kita pada malam hari ini. Semangat, insya Allah. Badai pasti berlalu. Dengan bismillahirrahmanirrahim. La hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Semoga Allah merahmati meridai kita semua. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.